Tuhan. Ya, saya percaya malam hari ini kita semua orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bersemangat, karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, semua kita yang ada dimanapun kita berada malam hari ini, kita sudah awali dengan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam setiap hidup kita, yang sungguh-sungguh mau datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita akan lihat firman Allah, kita akan renungkan bersama-sama malam hari ini. Waktu kesempatan yang luar biasa yang saya ambil dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita tahu bahwa surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, rasul yang luar biasa, yang mencatat ada 13 kitab dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, jadi tema sebenarnya dari kitab Roma ini adalah bagaimana menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang benar, yang Tuhan inginkan. Bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana bisa mencerminkan sebuah kehidupan yang bisa mencerminkan kehidupan pengikut Kristus. Nah, saudara, kita percaya surat Roma ini adalah surat yang luar biasa, karena kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja kita dahulu, banyak yang mengalami perubahan yang luar biasa, diubahkan iman mereka karena pada saat mereka mempelajari atau membaca surat Roma ini. Sehingga seringkali dikatakan bahwa surat Roma ini adalah buku yang mengubah hidup. Kitab Roma ini sangat dahsyat. Jika kita pelajari dengan teliti, maka hidup kita pasti diubahkan. Banyak pahlawan iman. Kalau saudara pernah mengenal Santo Agustinus, dia berkata bahwa kitab Roma ini memberikan pengharapan atas pertobatan. Saudara, waktu Martin Luther mempelajari kitab Roma, maka ia menyadari bahwa untuk pertama kali dalam hidupnya, bahwa Tuhan berkenan kepada kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi melalui iman kepada Kristus atau Yesus. Sekali lagi kalau kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama ini, maka saudara, di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah ayat yang pertama ini saya boleh katakan ini sebuah deklarasi yang luar biasa. Firman ini disampaikan sebuah deklarasi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi orang yang ada di dalam Kristus.
Deklarasinya apa? Katanya bahwa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, maka konsekuensinya tidak ada penghukuman. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok kalau kita ada dalam Kristus tidak ada penghukuman? Kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati bagi kita di kayu salib, menanggung segala dosa, sehingga kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang diterima, dikembalikan kepada posisi yang semula. Kita mengalami keselamatan. Dan itulah yang dikatakan oleh tokoh-tokoh gereja, bahwa surat Roma ini bagaikan buku yang mengubah banyak kehidupan orang percaya. Orang Kristen, pengikut Tuhan. Kalau kita bisa membaca dan mempelajari dengan luar biasa. Nah, saya mau sampaikan begini saudara. Bagaimana kalau kita ada dalam Kristus Yesus? Nah, ayat-ayat setelah itu saudara, ada berapa ayat aja yang kita akan lihat. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat ini saudara, maka ada kontras antara keinginan daging dan keinginan roh di situ. Ya, ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi ayat yang pertama itu jaminan. Itu ungkapan sesuatu yang luar biasa, deklarasi bagi kita yang mau ada dalam Kristus. Ya, banyak orang Kristen, banyak katanya Kristen, percaya, tetapi hidupnya ya tidak mencerminkan dia ada di dalam Kristus. Tidak mencerminkan dia ada di dalam Tuhan. Nah, ini saudara yang harus benar-benar kita bisa mengerti, kita bisa paham bersama-sama. Nah, coba kita lihat kontras bagaimana orang yang ada dalam keinginan daging dan keinginan roh. Nah, ayat yang kedua. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa roh, artinya Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang telah memerdekakan hidup kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, saudara, kalau kita tinggal dalam Kristus, kalau kita menjadi muridnya Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Firman Allah berkata bahwa tubuh kita adalah baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, maka Roh Kudus yang akan memberikan hidup itu sudah melakukan ya, atau sudah memerdekakan, membebaskan kita yang dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Oleh karena itu ayat yang pertama dikatakan siapapun mereka yang ada dalam Kristus, maka mereka tidak ada lagi dalam penghukuman. Saudara, betapa luar biasa kita. Betapa dahsyatnya hidup saya dan saudara. Betapa agung dan mulianya Yesus yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yang kita puji, yang kita muliakan, yang kita nyanyikan, ya, yang kita sembah. Luar biasa sekali. Nah saudara, oleh karena itu bersyukurlah kita yang ada di dalam Kristus.
Nah, ayat-ayat selanjutnya yang akan kita lihat, ya, bagaimana keinginan daging, keinginan roh itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda, nggak bisa bersatu. Nah, ayat yang ke-5, kalau kita lihat ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging. Artinya menurut daging ini bukan bicara tentang tubuh kita, tetapi sebenarnya lebih kepada tabiat. Keinginan daging, tabiat daging kita kan identik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, tabiat manusia lama kita itu cenderung untuk melakukan dosa. Hati kita itu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Allah katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, pasti cara berpikirnya, pikirannya hal-hal yang dari daging. Ya, tabiat daging. Saudara, jadi orang yang hidup dalam daging pasti hal-hal yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang daging. Pikirannya, keinginannya, lebih cenderung hal-hal daging itu lebih cenderung untuk kesenangan. Kesenangan lahiriah semata-mata. Nah, ini bertentangan dengan keinginan atau kemauan Tuhan. Atau keinginan roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging selalu pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, kuncinya di mana? Kuncinya kalau kita ada di dalam Kristus, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang akan Alkitab katakan tadi di ayat yang kedua, yang akan memberikan hidup, yang akan memerdekakan, membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Tidak dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging itu tabiat, kelakuan-kelakuan, sifat-sifat, karakter-karakter kita yang lama, manusia lama kita. Saudara, itu yang selalu mau melakukan bertentangan dengan firman Allah. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita akan selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Saudara, dimanapun saudara berada malam ini, saat engkau menyaksikan firman Allah, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya karena didorong oleh Roh Kudus, sehingga kita mau mendengar, mengikuti. Tetapi sebagian mungkin masa bodoh. Wah, ada hal-hal yang lebih penting. Saudara, mungkin melihat hal-hal gadget, lebih senang melihat televisi, buka YouTube dan semuanya. Hanya untuk kesenangan-kesenangan lahiriah semata. Nah itu hal-hal yang didorong karena
keinginan daging. Nah, yang kedua, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Saudara, orang yang hidup dalam keinginan daging, yang pertama dikatakan selalu akan memikirkan hal-hal yang daging. Itu bicara tentang kesenangan-kesenangan daging. Ya, orang-orang yang hidup dalam keduniawian. Hasilnya, ayat yang ke-6 katakan keinginan daging akan membawa kepada maut. Akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebaliknya orang yang ada di dalam Kristus, yang akan bebas dari penghukuman karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang memerdekakan kita, maka keinginan daging itu atau keinginan sebaliknya keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia akan memiliki sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu akan diwarnai oleh damai sejahtera. Orang yang hidup dalam keinginan daging itu mencari damai sejahtera dengan berbagai macam cara. Mereka berpikir kalau mereka sukses, punya banyak uang, jabatan, banyak koneksi, ya, dengan hubungan-hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kuat, mereka percaya, wah, mereka akan aman dan punya damai sejahtera. Tapi menjadi pertanyaan, apakah mereka dapat itu? Apakah mereka miliki itu? Mungkin sebagian merasa aman karena pencapaian-pencapaian. Tapi saya yakin, saya percaya, di dalam roh mereka, di dalam diri mereka pasti ada sebuah kekosongan dalam hidup mereka. Karena Alkitab sudah tegaskan, orang yang hidup dalam kesenangan daging pasti tidak akan memiliki damai sejahtera. Tidak akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan dimiliki bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yang tinggal bersama dengan Kristus Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perhatikan, ya, jelas sekali. Kalau kita hidup dalam daging, sudah pasti kita musuh Allah. Tidak jaminan saudara jadi orang Kristen. Tidak jaminan KTP saudara ditulis Kristen. Tidak jaminan saudara ada di dalam gereja. Tidak jaminan saudara juga kelihatan memuji Tuhan. Tetapi kalau hidupmu tidak benar-benar ada di dalam Kristus. Apa sih orang yang ada dalam Kristus? Seperti apa? Saudara, kalau dikatakan orang Kristen, tidak jadi jaminan kalau dia ada dalam Kristus. Sederhana sekali sebenarnya untuk memahami. Kalau kita ada dalam Kristus, berarti hidup kita izinkan Tuhan yang mengendalikan kita. Kalau orang yang ada dalam Kristus, dia akan jadikan Tuhan itu raja, pemilik dalam hidupnya. Kalau orang itu ada dalam Kristus, hidupnya adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya pada saat kita di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita hari Minggu datang di gereja dan kita mulai memuliakan Tuhan. Itu memang ibadah. Tetapi Tuhan mau kalau kita ada dalam Kristus, saudara, 24 jam dalam satu hari kita tinggal di dalam Kristus. Artinya kita tinggal. Kita izinkan roh Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Memenuhi kita setiap waktu, setiap menit.
Setiap detik, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, semua kita akan berkata, Tuhan, aku milik-Mu, keluargaku milik-Mu, pekerjaanku milik-Mu, usahaku milik-Mu, pelayananku milik-Mu Tuhan. Aku tidak bisa lakukan sesuatu tanpa Engkau. Karena aku tahu, tanpa Engkau, aku akan sia-sia. Biar bukan cara berpikirku, bukan dengan kekuatanku, tapi aku bergerak karena Tuhan yang memerintahkan di dalam hidupku. Itu artinya kita ada di dalam Kristus. Bukan kita yang mendominasi, tapi Kristus yang menguasai hidup kita. Kemana kita melangkah, setiap keputusan kita, izinkanlah, biarkanlah Kristus yang mengendalikan hidupku. Sehingga kita tidak hidup dalam daging, karena kehidupan keinginan daging itu adalah musuhnya Allah. Berapa banyak anak Tuhan menjadi musuh Allah? Berapa banyak orang katanya dia orang Kristen tapi menjadi musuh Allah. Sana sini korupsi, tipu sana tipu sini dalam usaha. Saudara, tetapi kalau di gereja menyembah Tuhan luar biasa. Tapi kelakuannya, tabiat dagingnya tidak pernah izinkan untuk mengalami sebuah perubahan hidup, pertobatan. Oleh karena itu dikatakan kitab Roma, surat Roma ini adalah surat yang bisa mengubah banyak orang percaya. Kalau kita mau pelajari bersama-sama, kalau kita mau teliti bersama-sama firman Allah ini, maka hidup saya dan saudara akan mengalami sebuah perubahan. Haleluya. Haleluya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dia tidak mau tunduk kepada firman Allah. Dia nggak mau tunduk kepada Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam keinginan daging sudah pasti dia tidak akan pernah tunduk taat kepada firman, kepada Tuhan. Dan ini katanya memang tidak mungkin baginya. Karena apa? Orang yang hidup dalam kesenangan daging gak mungkin bisa tunduk kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi musuh Allah. Dan yang terakhir saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Selama kita hidup dalam daging, jangan pernah berharap kita mau berkenan kepada Allah. Tidak perlu kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hidup kita. Bereskan kalau ada salah, ada kejahatan, ada dosa. Izinkan Tuhan, Roh Kudus membereskan hidup saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dia tahu seluruh isi hati hidup saya dan saudara. Dia mengerti apa yang kita pikirkan. Kalau engkau hidup dalam daging pasti memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi hari ini, malam ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Allah ini. Supaya kita benar-benar ada di dalam Kristus. Karena jaminannya orang yang ada dalam Kristus pasti tidak akan pernah mengalami penghukuman. Karena orang yang ada dalam Kristus akan diubah oleh roh yang memerdekakan. Roh yang hidup, yang memerdekakan. Sehingga keinginan daging kita menjadi mati. Keinginan roh itu yang akan mendominasi kita. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita akan berkata, terima kasih Tuhan.
Roh-Mu yang ada dalam hidupku. Roh yang menghidupkan. Aku memiliki damai sejahtera. Haleluya. Aku kuat karena Engkau. Aku melayani Tuhan. Aku bekerja, aku berusaha hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Dengar baik-baik firman Allah ini. Renungkan baik-baik firman Allah ini. Terimalah firman Allah ini dengan sukacita. Sampai Tuhan mengubah siapapun saudara, anak-anak muda, keluarga, orang tua, suami, istri. Apapun kejahatan yang terjadi hari ini, dosa, percayalah Tuhan mencintai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.